adat kelas H, kelompok 3 akan meliput upacara adat Makalah Hias di Pura Jagat Dima di Laban. Perkenalkan, saya Selvi Amalia Putri, NPM 240710101110. Perkenalkan, nama saya Damayanti Barat dengan NPM 2407101006. Perkenalkan, nama saya Sari Mulia dengan NPM 2407101086. Perkenalkan, nama saya Adel Misal Ginting dengan NPM 2407101004. Perkenalkan, nama saya Novi Melisa dengan NPM 2407101031. Sikat.
Desa Laban yang baru, namanya Pak Dodi Sujoko. Sedangkan ini komandannya Pi, panitia, ketua panitia hari raya Pi, beliau ini yang megang. Jadi semua kendala diatur sama Mas Riko. Enggak juga. Cuma Pak Kus ini sebagai apa ya, katakanlah ya, enggak ya, sebagai bocah angon ya. Sementara saya ini diberikan ya amanah katanya orang-orang ya, untuk memberikan suatu pandangan ke depan anak-anak sekalian. Nah, cuma Pak Kus masih belum tahu dimulai dari mana, terus apa yang perlu disampaikan atau langsung ditanyakan kepada Pak Kus ya, mungkin dari kelompok mana dulu kita nggak tahu, soalnya pakainya sama. Dulu aja Pak Kus, satu persatu nanti mulai dari Mbak Seli dulu, kemudian dari Mbak Orly. Kan dulu kan Pak Kus dulu kenal. Yang menghubungi saya. Oke, monggo, ayo dulu. Oke, monggo. Ya, terus terang aja mungkin Pak Kus juga dalam arti karena ya ketepatan ilmu ya nanti makanya
Makalah hias ini kan di pura ini ada 3 bagian. Mandala utama yang di dalam tadi itu, mandala utama adalah khusus untuk pemujaan atau dalam arti para bakta untuk memuja sembahyang di situ. Nah, di sini adalah mandala madya tengah, ya, mandala madya atau tengah ini sebagai tempat untuk berkumpulnya para tokoh atau untuk koordinasi musyawarah dan sebagainya. Jadi beda, ya. Nah di situ adalah Jobon atau Nista. Nista madya utama. Nista itu kan namanya Nista kan welek gitu. Nista, welek itu tempat parkir, tempat untuk cangkruan, ngobrol ngalor itu, guyonan atau ya bersenda gurau di sana. Lalu sini sudah mulai mikirnya sudah mulai agak bening dikit lah. Yang dulu sih hanya untuk kepentingan umat bahasanya itu. Nah selain di situ baru kita fokus untuk pemujaan para yang berkuasa. Hanya itu. Dan mengapa keduanya dianggap sebagai syarat penting bagi pasangan? Syarat penting bagi pasangan ya. Ya, belajar dulu ya untuk mengkalah hiang ya. Mengkalah hiang sebenarnya kalau bahasa Bali memang mengkalah hiang, tapi kalau bahasa Jawa mengkalah hias. Mengkalah hias adalah arti menghias diri kalau dalam wujud manusia, menghias diri sebelum kita melakukan suatu kunjungan, upacara ataupun ya kemana kita menghadiri acara apa kita harus menghias diri kan gitu ya, supaya kelihatan aura positif itu muncul. Di samping itu kelihatan kita rapi dan mungkin dipandang orang lebih menyenangkan kan gitu ya. Kalau di secara keagamaan ini adalah tempat suci yang dibuat untuk diberikan wisata, makanya ada upacara pengkalian sebelum acara itu. Jadi hias mengkalah hiang sama dengan mengkalah hias. Hias dari pura-pura dihias dengan tatanan ornamen ya, ornamen ya, maaf ya. Jadi seperti itu supaya Pak bisa tertarik, lebih indah. Karena pada dasarnya setiap upacara dilandasi dengan satyam, siwam, sundaram. Satyam kebenaran, siwam kesucian, sundaram keindahan. Dari 3 hal ini harus kita pakai pedoman, karena setiap upacara kita harus menghias tatanan ini supaya lebih indah, lebih harmonis, dan lebih menyentuh ke hati nurani para pemuja. Kalau yang kedua tadi, apa hubungannya dengan pernikahan adat Bali? Kebetulan sini orang Jawa, ya, asli penduduk lokal Jawa. Jadi kalau diikutkan ke adat Bali mungkin Pak belum bisa sempurna menjawabnya, takut salah, karena selama ini yang kita pakai dalam pernikahan Hindu adalah adat Jawa. Sama seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya sebelum untuk menginjak ke acara wiwaha itu menurut sampean akad nikah, wiwaha samskara kalau di Hindu. Nah itu tetap kita hias supaya lebih cantik, kita kasih ya pakaian yang sesuai dengan ya kayak raja dan ratu kan gitu ya ibaratnya, seperti itu. Tapi kalau ada Bali ya nun sewu saya belum bisa menjawab, karena memang selama ini kita pakai dari Jawa. Ya, ini prasajan ya. Jadi prasajan itu sisa aturan yang kita sampaikan pada yang Maha Kuasa, sisanya untuk kita nikmati supaya mendapatkan keberkahan. Ya, cenderung oleh jodoh ben oleh jodoh ya, cenderung lulus bentang lulus ya. Itu monggo disami tekad tahun tegak. Jadi ini prasajan dari wong Jawa berkah. Ini dari kata karena sesuatu yang telah dikatakan doa
yang suci akan mendapatkan berkah, gitu ya. Saya yakin Hindu, Kristen, Islam sama. Dan mengapa keduanya dianggap sebagai syarat penting bagi pasangan pengantin? Syarat penting bagi pasangan pengantin ya. Ya, belajar dulu ya untuk mengkalah hiang ya. Mengkalah hiang sebenarnya kalau bahasa Bali memang mengkalah hiang, tapi kalau bahasa Jawa mengkalah hias. Mengkalah hias ada arti menghias diri kalau dalam wujud manusia, menghias diri sebelum kita melakukan suatu kunjungan, upacara ataupun ya kemana kita menghadiri acara apa, kita harus menghias diri kan gitu ya, supaya kelihatan aura positif itu muncul. Di samping itu kelihatan kita rapi dan mungkin dipandang orang lebih menyenangkan kan gitu ya. Kalau di secara keagamaan ini adalah tempat suci yang buat untuk puja diberikan upah dan wisata dia upah, makanya ada upacara mengkalah hiang sebelum acara itu. Jadi hias mengkalah hiang sama dengan mengkalah hias dari pura-pura dihias dengan tatanan ornamen ya, ornamen ya, maaf ya. Jadi seperti itu supaya Pak bisa tertarik, lebih indah, karena pada dasarnya setiap upacara dilandasi dengan satyam, siwam, sundaram. Satyam kebenaran, siwam kesucian, sundaram keindahan. Dari tiga hal ini harus kita pakai pedoman, karena setiap upacara kita harus menghias tatanan ini supaya lebih indah, lebih harmonis, dan lebih menyentuh ke hati nurani para pemuja. Kalau yang kedua tadi, apa hubungannya dengan pernikahan adat Bali? Kebetulan sini orang Jawa, ya asli penduduk lokal Jawa. Jadi kalau diikutkan ke adat Bali mungkin Pak Kus belum bisa sempurna menjawabnya, takutnya takut salah, karena selama ini yang kita pakai dalam pernikahan Hindu adalah adat Jawa. Sama seperti yang kita sampaikan tadi bahwasanya sebelum untuk menginjak ke acara wiwaha itu menurut sampean akad nikah, wiwaha samskara kalau di Hindu ya. Nah itu tetap kita hias supaya lebih cantik, kita kasih ya pakaian yang sesuai dengan ya kayak raja dan ratu kan gitu ya ibaratnya, seperti itu. Tapi kalau adat Bali ya nun sewu saya belum bisa menjawab, karena memang selama ini kita pakai adat Jawa. Ya, ini prasajan ya. Jadi prasajan itu sisa aturan yang kita sampaikan pada yang Maha Kuasa, sisanya untuk kita nikmati supaya mendapatkan keberkahan. Ya. Sing durung oleh jodoh ben oleh jodoh ya, sing durung lulus ben tang lulus ya. Itu monggo disambi tekad tahun kedua. Jadi ini prasajan dari wong Jawa berkat, artinya dari kata berkat, karena sesuatu yang telah mendapatkan doa yang suci akan mendapatkan berkah, gitu ya. Saya yakin Hindu, Kristen, Islam sama. Itu memang agama Hindu. Sejak lahir saya dilahirkan agama Hindu. Tapi karena tidak ada dua agama, sehingga rapot yang ada di SD itu ini angkanya 5 merah semua. Kalau ingin angka yang biru, dulu kan biru ya, hitam ya, harus ngaji. Nah, kemudian aku selama 2 tahun kelas 3 sampai kelas 4 itu memang agama Hindu, tapi saya mengaji sembahyang Islam, sholat Islam, karena tidak ada pembimbing guru, sehingga mendapatkan nilai yang setara dengan teman-teman itu kan. Nah, semenjak ada Pak Sugiarto, guru agama dari Banyuwangi yang diterjunkan ke daerah sini, itulah mulai kebanyakan Hindu yang ada di sini. Perlahan-lahan kita mengenal sembahyang 3 kali. Dulunya sembahyang sekali aja, 1 minggu. Ini sekali, itu hari Kliwon. Terus ada peningkatan setelah ada Pak Sugiarto mengenal sembahyang 3 kali. Dengan ucapan Trisandia, Tri 3 Sandia adalah menghubungkan dia. Janji ini itu apa sih tantangan buat melestarikan makalah hiang ini biar tetap anak muda tetap ya melestarikan adat ini? Iya, memang ini
tantangan ya, karena kita tahu bahwasanya pengaruh IT itu sangat besar, sehingga tradisi yang kita tanamkan pada anak muda itu memang harus kita kuatkan dengan keyakinan, keseradaan, namanya serada ya, keyakinan. Karena dengan keyakinan itu pemuda itu akan lebih menghargai karyanya. Makanya semua kegiatan ini melibatkan anak muda supaya kegiatan ini sudah mendarah daging pada pikiran-pikiran beliau ini. Karena apa? Dengan jiwa-jiwa muda yang gampang ngono gampang ini kita tancapkan keyakinan untuk membangkitkan kesadaran untuk melaksanakan upacara keagamaan kayak gini itu yang kita terapkan. Jadi pemuda ini justru pemuda yang menjadi tonggak awal. Makanya teman tahu sendiri kegiatan penuh dengan pemuda untuk kegiatan kayak tadi itu layang. Jadi semua pemasangan ornamen ini semua itu anak muda malah. Orang tua yang kamu ini pasang pada itu sebelah itu. Takutnya memang itu. Memang semua kan kita apa ya namanya kemajuan zaman. Kadang-kala regenerasi itu perlu untuk kita tanamkan. Nah, makanya itu ada generasi 1-2. Ada yang bawah tadi itu ada yang generasi gini turun level 2, level 1 supaya ini kan saya orang-orang ini mudah-mudahan ini supaya apa ada penambungan. Dari dulu zaman saya memang nggak ada, saya udah bolak-balik ya saya itu nggak ada penggantinya. Sekian observasi dan liputan kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.